Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera Bapak dan Ibu Guru calon pendidik profesional yang berbahagia. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang apa saja karakteristik peserta didik yang perlu kita ketahui. Dengan memahami karakteristik peserta didik, tentu kita dapat mengetahui potensi-potensi yang ada pada diri peserta didik, serta kita dapat memetakan kondisi dan kebutuhan mereka. Untuk penjelasan lebih lanjut, silahkan simak video berikut. Yang pertama, etnik. Etnik adalah latar belakang suku peserta didik, yang mana kita ketahui Bapak Ibu, di Indonesia terdiri dari berbagai macam etnik seperti Bugis, Kaili, Jawa, Bali, dan lain sebagainya. Dengan mengetahui etnik peserta didik ini akan lebih mempermudah kita melaksanakan proses pembelajaran. Tentu dengan keberagaman etnik yang ada di dalam kelas, itu merupakan suatu tantangan bagi kita selaku pendidik dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Yang kedua merupakan kultural atau budaya atau kebiasaan yang telah melekat pada peserta didik. Nah, dengan mengetahui kultur peserta didik, pendidik diharapkan dapat melaksanakan pendidikan multikultural. Yang ketiga merupakan status sosial peserta didik. Status sosial peserta didik adalah latar belakang yang berhubungan dengan kondisi ekonomi mereka dan juga kedudukan mereka. Sebagai pendidik, kita diharapkan untuk berlaku adil dan tidak diskriminatif. Baiklah, yang keempat adalah minat. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa minat belajar dari peserta didik yang di dalam kelas itu tentu saja berbeda-beda. Seperti contohnya ada peserta didik yang memiliki minat belajar yang tinggi, ada juga peserta didik yang memiliki minat belajar yang sedang, bahkan juga ada peserta didik yang memiliki minat belajar yang rendah. Oleh karenanya sebagai seorang guru kita harus mengetahui apa saja yang mempengaruhi atau indikator mengapa peserta didik itu bisa memiliki minat belajar yang rendah, tinggi, atau sedang. Nah, salah satu indikator yang bisa kita ketahui bersama adalah satu, keterlibatan peserta didik. Yang kedua adalah fungsi dan manfaat dari mata pelajaran tersebut. Dan yang ketiga adalah perasaan senang ketika peserta didik berada di dalam kelas. Yang keempat adalah ketertarikan. Kelima adalah perhatian dalam belajar. 5, perkembangan kognitif. Seorang guru harus mengetahui perbedaan tingkat perkembangan kognitif antara siswa yang berada pada taman kanak-kanak atau siswa yang berada di sekolah dasar dan juga sekolah menengah pertama dan bahkan juga sekolah menengah atas, karena melalui pemahaman guru terhadap perkembangan kognitif tersebut, guru dapat merencanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai sehingga dapat ditentukan media, kegiatan pembelajarannya, dan juga teknologi apa saja yang dapat digunakan pada sesi kegiatan tersebut. Yang keenam adalah kemampuan awal. Kemampuan awal di sini adalah kemampuan yang telah dimiliki oleh peserta didik sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Nah, dari kemampuan awal ini, guru dapat melakukan tes melalui tes informal maupun formal. Formal itu dapat dilakukan melalui tes, sedangkan informal dapat melalui tanya jawab yang hanya berada di dalam kelas. Nah, dengan kemampuan awal tersebut, guru dapat memetakan atau memiliki rencana bagaimana caranya agar kemampuan awal itu dapat terus dikembangkan dan juga ditingkatkan. Yang ketujuh adalah gaya belajar. Penting bagi kita sebagai pendidik untuk mengetahui gaya belajar siswa. Dalam hal ini, gaya belajar terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu auditif, kemudian visual, kinestetik, dan yang terakhir writing and reading. Gaya belajar ini sangat mempengaruhi ketika kita sebagai pendidik memilih media atau metode dalam proses pembelajaran, sehingga dapat menentukan capaian pembelajaran kita sukses dan tidaknya. Yang kedelapan yaitu motivasi belajar. Motivasi belajar terbagi menjadi 2, intrinsik dan ekstrinsik.
Intrinsik adalah motivasi belajar yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Sedangkan motivasi ekstrinsik itu dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari luar. Nah, kita sebagai pendidik seharusnya bisa memberikan stimulus kepada siswa kita atau peserta didik kita untuk tetap menjaga semangatnya dalam belajar, terutama memotivasi siswa kita untuk tetap belajar dan giat dalam menggapai cita-citanya. Yang kesembilan yaitu perkembangan emosi. Emosi sangat berperan penting dalam proses pembelajaran. Mengapa demikian? Ketika kita, pendidik, mampu membawa suasana positif ke dalam kelas, maka otomatis emosi yang ditimbulkan dalam proses pembelajaran menjadi bahagia dan gembira, sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan hasil dari pembelajaran menjadi tercapai sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah direncanakan di awal. 10. Perkembangan sosial. Perkembangan sosial sangat penting karena melalui perkembangan ini Bapak dan Ibu dapat melihat kemampuan peserta didik dalam berinteraksi dengan temannya dan menjadi masyarakat di lingkungannya. Yang ke-11, perkembangan moral. Perkembangan ini penting karena dalam kehidupan bermasyarakat, moralitas dijadikan sebagai acuan untuk menilai suatu perilaku atau tindakan, karena moralitas memiliki kriteria nilai atau value yang berimplikasi pada takaran kualitatif, seperti baik buruk, benar salah, pantas tidak pantas, layak tidak layak, dan sejenisnya. Yang ke-12, perkembangan motorik. Perkembangan motorik merupakan proses yang sejalan dengan bertambahnya usia secara bertahap dan berkesinambungan. Menurut Santrok tahun 2011, perkembangan motorik dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar dan dipengaruhi oleh kematangan anak itu sendiri. Sedangkan motorik halus adalah gerakan yang menggunakan otot-otot halus dan dipengaruhi oleh kesempatan untuk belajar dan berlatih. Kedua jenis perkembangan motorik ini sangat penting untuk dikenali dan dipahami oleh pendidik agar proses pembelajaran yang dilakukan dapat mengembangkan potensi dan memaksimalkan hasil peserta didik. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akan saya akhiri dengan sebuah quotes. Andrea Hirata mengatakan, tak ada yang lebih membuat murid gembira selain berhasil mempelajari sesuatu. Dan tak ada yang membuat seorang guru gembira selain menemukan cara untuk mengajari muridnya. Salam pendidikan.